Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview materi mengenai geometri level 1 sampai 4. Jadi, jangan berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada videonya, yaitu kita akan membahas dan mereview materi mengenai geometri level 1 sampai 4 dengan penyaji Kansarana Anastasia Konstantin. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sejarah geometri, analisis tahap berpikir Van Heel, dan cara mengembangkan kemampuan spasial siswa. Kemudian kita masuk pada sejarah geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti geo, bumi, dan metron, pengukuran. Muncul sebagai bidang pengetahuan yang berhubungan dengan hubungan spasial. Geometri adalah salah satu dari dua bidang matematika pramodern. Yang lainnya adalah studi tentang angka atau aritmatika. Selanjutnya kita masuk pada analisis tahap berpikir Van Heel. Tahap pertama, visualisasi atau pengenalan. Pada tahap ini, siswa hanya mampu mengetahui suatu bangun datar hanya dari visualisasinya saja. Jadi, siswa tersebut tahu kalau benda yang diberikan kepadanya, misalkan contoh diberikan tempat pensil. Tempat pensil tersebut bentuknya persegi panjang, namun siswa tersebut belum tahu kalau apa aja sih sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Tahap ini siswa sudah tahu apa saja sifat-sifat dari persegi panjang tersebut, namun siswa belum tahu kalau misalkan persegi adalah persegi panjang dan bahwa persegi adalah belah ketupat. Jadi di sini siswa sudah dapat menganalisis apa saja sih sifat-sifat dari persegi panjang, tapi siswa belum tahu apa saja hubungan yang terkait dengan bentuk geometri lainnya. Tahap 3 ada deduksi informal atau pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah dapat mengurutkan bahwa persegi adalah persegi panjang. Kemudian tahap 4, deduksi formal. Pada tahap ini, siswa dapat membuktikan bahwa diagonal suatu persegi akan membagi persegi tersebut menjadi dua buah segitiga yang kongruen. Dan pada tahap 5 ini, tahap terakhir, tahap rigor atau ketepatan. Pada tahap ini, siswa dapat melakukan pembuktian dari manipulasi, aksioma, dan definisi. Namun, di tahap yang terakhir ini, biasanya siswa sekolah dasar belum mempelajarinya atau belum menerapkannya. Biasanya mungkin diterapkan pada siswa yang lebih lanjut. Kemudian di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengembangkan kemampuan spasial siswa. Bagi anak yang memiliki kecerdasan linguistik, intelligence, mungkin kegiatan tersebut menyenangkan. Tapi, apa kabar dengan anak yang mempunyai kecerdasan visual spasial intelligence yang susah menelaah kata-kata? Solusi yang tepat adalah menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan dengan catatan tetap memperhatikan materi ajar dan kecerdasan yang anak miliki dan butuhkan. Sebenarnya, dalam mengajar bukan memperhatikan bagaimana guru mengajar, tapi bagaimana anak belajar. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian geometri, identifikasi bentuk bangun, dan mengklasifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan level. Apa sih yang dimaksud dengan geometri? Secara umum, geometri adalah merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasikan bentuk geometri bangun datar. Di slide ini ada 6 bangun datar yang akan kita bahas. Yang pertama ada persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar, kemudian mempunyai 4 sudut siku-siku,
dan memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, dan memiliki dua diagonal yang sama panjang. Selanjutnya di sini ada segitiga. Segitiga itu terbagi menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Selanjutnya segitiga sama kaki, dua dari tiga sisinya sama panjang, dan memiliki sepasang sudut yang sama besar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku, memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku, 90 derajat. Dan terakhir ada segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Setelah segitiga ada lingkaran. Lingkaran yaitu memiliki satu titik pusat dan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat adalah memiliki empat sisi yang sama panjang, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dan yang kita bahas di sini yang terakhir itu ada jajar genjang. Jajar genjang adalah yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan berhadapan sama panjang, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Setelah mengidentifikasikan bentuk geometri bangun datar, kita masuk pada bentuk geometri bangun ruang. Di slide ini kita akan membahas 6 jenis bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Sifat-sifat kubus antara lain memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 12 buah bidang diagonal. Selanjutnya di sini ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Sifat-sifatnya antara lain ada 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama, 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya ada limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sifat-sifat limas antara lain ada memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga, 1 merupakan alas yang berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak. Memiliki 6 rusuk, 3 pasang rusuk, memiliki 4 titik sudut. 3 sudut berada di bagian atas dan 1 sudut berada di bagian atas yang merupakan titik puncak. Selanjutnya dari limas, tadi adalah contoh sifat-sifat limas segitiga. Selanjutnya ada bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Sifat-sifat bola antara lain memiliki satu sisi, memiliki satu titik pusat, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Setelah bola ada kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Sifat-sifat kerucut antara lain memiliki 2 sisi,
Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Memiliki satu rusuk dan memiliki satu titik sudut. Yang terakhir yang akan kita bahas pada slide ini ada tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki sifat-sifat antara lain memiliki 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung, dan memiliki 2 rusuk. Slide selanjutnya kita akan mengklasifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan level beserta contohnya. Yang pertama, siapkan benda-benda nyata untuk digunakan para siswa. Kedua, pilih pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya, perkenalkan kegiatan yang layak, menarik, kemudian berilah para siswa kebebasan untuk menolak saran-saran guru. Keempat, tekankan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah sekaligus cara pemecahannya. Kemudian hindari istilah-istilah teknis. Dan terakhir, anjurkan para siswa untuk berinteraksi. Nah, sekarang kita masuk pada materi 3 yang akan membahas mengenai rumus bangun datar, rumus bangun ruang, dan tujuan mempelajari geometri. Yang pertama, rumus bangun datar. Seperti yang tertera pada gambar, segitiga luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Persegi luasnya sisi dikali sisi. Persegi panjang luasnya panjang dikali lebar. Layang-layang luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Lingkaran luasnya pi dikali R dikali R. Jajar genjang luasnya alas dikali tinggi. Belah ketupat luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Trapesium luasnya setengah dikali A tambah B dikali T. Selanjutnya kita masuk pada rumus bangun ruang seperti yang tertera pada gambar. Kubus volumenya sisi dikali sisi dikali sisi. Balok volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Prisma segitiga volumenya luas alas dikali tinggi. Tabung volumenya pi dikali R dikali R dikali T. Bola volumenya 4/3 dikali pi dikali R kubik. Limas volumenya V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran geometri. Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Dikutip oleh Bobangol tahun 1992. Sedangkan oleh Budiarto tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Sekian video review materi geometri level 1-4 dari saya.